Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sehat selalu. Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto hadir. Nah, teman-teman, kali ini saya berkesempatan untuk melakukan video terkait informasi penyaluran bantuan PKH yang sedang berlangsung antara tanggal 15 hari ini sampai tanggal 18 insya Allah, atau intinya dari minggu kemarin sampai minggu depan. Kali ini saya sedang bersama dengan koordinator PKH Kabupaten Mojokerto, Bapak Fajar Haryono, yang saya banggakan. Nah, kali ini kami akan memberikan informasi terkait tadi proses penyaluran bantuan PKH yang terjadi dari minggu ini sampai minggu depan. Itu adalah penyaluran bantuan PKH tahap 1 dan 2 untuk KPM yang belum transaksi, seperti itu ya. Nah, jadi untuk informasi di luar sana yang beredar bahwa penyaluran bantuan PKH tahap 3 itu sudah proses penyaluran, itu adalah sebenarnya mereka adalah KPM penyaluran bantuan PKH tahap 1 dan 2 yang belum transaksi, seperti itu. Proses penyaluran bantuan PKH tahap 1 dan 2 untuk KPM yang belum transaksi ini datanya diperoleh dari mana ya? Dari bank. Dari bank, dari proses rekonsiliasi ya teman-teman. Jadi ada proses rekonsiliasi seperti itu, yaitu proses pencocokan data dari pihak bank, kemudian dicocokkan dengan data fakta di lapangan, apakah benar KPM tersebut itu sudah transaksi atau belum. Nah, ketika ada beberapa KPM yang ternyata itu belum melakukan transaksi, itu akan terdeteksi dari rekonsiliasi tersebut. Nah, kemudian dari pihak pendamping PKH itu diinstruksikan untuk melakukan apa ya, Bapak Korda? Jadi gini Mbak Rini, jadi data ini kita peroleh dari data bank. Jadi kita proses untuk mengawal SP2D. Jadi sebelum KPM itu mendapatkan bantuan, setidak-tidaknya itu mereka harus masuk di SP2D. Dari data SP2D ini nanti kita koordinasikan dengan pihak bank sampai batas waktu yang sudah ditentukan, apakah orang ini sudah transaksi atau belum. Nah, kita berkoordinasi dari BPKH Kabupaten kepada bank untuk menyampaikan minta data yang belum transaksi. Ya, untuk fokus di tahap ini kita fokus pada tahap 2. Jadi ada beberapa 564 data itu yang belum transaksi. Nah, banyak sekali teman-teman. Ya, itu contoh di kabupaten kita ya. Di Kabupaten Mojokerto itu ada 564 sekitar segitu. Dan harapan kami tugas pendamping lah yang harus memverifikasi ulang, cross check di lapangan apakah betul sudah transaksi atau belum. Apabila ditemukan ternyata dia sudah transaksi, kita pendamping harus melaporkan ke BPKH Kabupaten. Seperti itu. Terus kemudian kemarin juga dari data rekonsiliasi tersebut untuk KPM penerima bantuan PKH tahap 1 2 yang belum transaksi itu ternyata banyak sekali penyebabnya ya. Betul. Dimulai dari mereka ternyata layak mendapatkan bantuan, tapi mereka belum mendapatkan ATM dan juga buku tabungan. Tindak lanjutnya itu kemudian seperti apa, Pak? Jadi nanti kalau memang menemukan kasus seperti itu, tugas pendamping lah yang akan melakukan advokasi kepada bank yang terdekat ke KJP atau bagaimana. Nanti kita koordinasikan. Kalau memang benar-benar belum menerima BUTAP dan KKS, pendamping lah yang harus mengadvokasi KPM-nya untuk dihadirkan di bank. Untuk mendapatkan BUTAP dan KKS biar segera transaksi. Ya, terus kemudian untuk beberapa KPM juga ternyata ada ditemukan bahwa KPM tersebut itu meninggal, tidak ada ahli warisnya. Terus kemudian ada yang bahkan menolak bantuan sosial. Nah, menolak bantuan sosial ini penjelasannya seperti apa ya, Pak? Ya, jadi nanti teman-teman bisa berkoordinasi dengan pihak desa. Apakah memang benar-benar beliaunya menolak bantuan atau bagaimana, nanti yang tahu kondisi di lapangan kan teman-teman pendamping dan pihak desa. Kalau toh nantinya dia dianggap itu memang benar-benar menolak, berarti kita mohon untuk berita acara dari pihak desa. Nah, jadi menolak bantuan sosial terkait yang mampu atau
terindikasi ASN misalnya seperti itu, ya. Jadi itu harus dibuktikan dengan berita acara atau surat pernyataan seperti itu, ya. Iya, dari pihak desa. Terus kemudian untuk penerima bantuan PKH tahap 1 dan tahap 2 sebaiknya setiap kali penyaluran bantuan PKH ketika nama-nama mereka itu ada di SP2D, ya. Jadi SP2D itu adalah data yang menunjukkan bahwa KPM tersebut itu bantuan PKH-nya cair, seperti itu, nggih. Bisa dikatakan seperti itu. Jadi SP2D adalah dasar sebagai dasar penerima PKH. Kemudian dari SP2D tersebut mereka harus segera mentransaksikan bantuan PKH-nya atau harus segera diambil seperti itu. Betul. Nah, proses penerima bantuan PKH ketika tidak segera diambil maka akan terjadi seperti ini, ya. Jadi masih ada data tidak transaksi bahkan sampai bantuan PKH di tahap tersebut itu sudah selesai, karena kan bantuan PKH tahap 1 itu kan Januari, Februari, Maret. Bantuan PKH tahap 2 itu adalah April, Mei, Juni. Jadi seharusnya dari bulan Juni kemarin itu sudah harus segera transaksi supaya tidak mengganggu proses penyaluran bantuan PKH di tahap selanjutnya, seperti itu. Pada intinya kami menghimbau kepada KPM semuanya. Jadi apabila nanti penerima PKH mohon untuk segera ditransaksikan. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong kewajiban dari peserta PKH tolong dilakukan. Karena hak panjenengan sedanten semuanya itu sudah diberikan oleh pemerintah pusat. Jangan sampai nanti bantuan ini ternyata disalahgunakan. Jangan sampai terjadi seperti itu, terutama di Kabupaten Mojokerto. Yang terkait penggadaian, saya mohon maaf ini teman-teman, kepada ibu-ibu semuanya penerima PKH, mohon jangan diulang lagi, karena ini bantuan ini untuk putra-putri jenengan, bukan untuk bapak ibu, ya loh. Karena itu generasi penerus bangsa itu terletak pada putra-putri jenengan. Harapan kami program ini bisa berjalan dengan baik tanpa ada kerjasama dengan KPM, tanpa ada kerjasama dengan pemerintah desa, pemerintah daerah. Saya khawatir nanti program ini bisa diberhentikan hanya gara-gara oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Gitu. Itu. Nah, teman-teman, seringkali saya tidak henti-hentinya mengedukasi bahwa proses penyaluran bantuan PKH dari tunai ke non tunai, teman-teman kan mendapatkan ATM. Betul. Atau KKS merah putih. KKS tersebut itu harus benar-benar dijaga dengan baik, tidak boleh berpindah tangan dan disalahgunakan oleh orang lain. Makanya dari pihak Kementerian Sosial itu membuat gerakan pegang ATM sendiri, pegang ATM masing-masing. Namun ketika ATM tersebut teman-teman pegang sendiri, teman-teman juga tidak boleh menyalahgunakan sendiri seperti itu, seperti menggadaikan atau yang lainnya seperti itu. Nah, teman-teman, jadi informasi terkait bantuan PKH yang sedang proses dari mulai minggu ini sampai minggu depan itu berfokus pada KPM penerima bantuan PKH tahap 1 dan 2 yang belum transaksi. Untuk proses penyaluran bantuan PKH tahap 3 nanti pasti akan kami informasikan di channel kebanggaan kami ini, yaitu Dinas Sosial Hadir. Ini adalah channel resmi dari Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto yang akan menginformasikan apapun bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada warga negara Indonesia. Teman-teman jangan lupa subscribe karena banyak sekali informasi bantuan lainnya. Ada bantuan untuk anak yatim, untuk disabilitas, untuk lansia, karena bantuan itu bukan hanya PKH dan BPNT saja. Bantuan itu banyak sekali, teman-teman. Jadi teman-teman sering-sering mengunjungi channel ini. Nah, teman-teman, itu saja dari kami, dari saya Rini selaku pendamping PKH dan juga koordinator PKH Kabupaten Mojokerto Bapak Fajar. Kita ketemu di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.